Halo guys, selamat malam waktu di Indonesia dan selamat sore waktunya Turki. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya guys. Oh ya, ketemu lagi nih dengan channel aku, Nova Erdem Aidin. Oh ya guys, kali ini dan vlogku hari ini aku tuh mau bahas tentang persyaratan nikah terbaru di Turki ya guys. Karena sebelumnya aku udah pernah upload, yaitu setahun lalu atau 2 tahun lalu ya aku pernah upload. Dan kali ini tuh kita mau membahas tentang persyaratan terbarunya ya. Nggak terlalu banyak perubahan tapi adalah sedikit perubahannya guys. Dan di sini tuh aku ini dapat surat langsung dari KJRI ya, karena pas hari itu aku lagi perpanjang paspor. Nah sekalian aku tanya gitu loh ke mereka, Pak gimana sih kalau mau nikah di Turki, peraturan terbarunya yang saat ini gitu, apakah masih sama atau ada perubahan. Nah beliau tuh kasih lembaran kertas inilah gitu ya kan guys. Jadi kayak aku tuh bilang, oke Pak, saya boleh minta nggak kertasnya? Terus dia bilang oke, boleh, nggak masalah. Dan aku tanya-tanya lah semuanya gitu. Nah kalau yang sebelumnya ya aku upload di videoku, persyaratan untuk nikahnya itu ya seperti biasa N1 sampai N5 ya. Dan itu biasanya sih memang persyaratan umum kalau kita mau menikah dengan orang luar atau keluarga negara asing ya. Tapi kalau nikah sama Indonesia ya nggak butuh lah N1 sampai N5 guys. Udah ada pun N1 dan N5 nya itu ya di dalamnya itu udah aku jelaskan di video aku yang sebelumnya. Kalian bisa tengok ya di video sebelumnya, nanti aku taruh di kolom deskripsi ya linknya. Dan di situ tuh kalau kalian mau minta N1 N5 itu, pertamanya kalian harus pergi ke Pak RT dulu. Kalian bawalah kakak KTP kalian yang asli sama fotokopi 2 lembar, jadi 1 lembarnya dikasih ke Pak RT. Dan bilang ke Pak RT nya bahwasanya kalian mau minta surat pengantar untuk pengurusan dokumen N1 dan N5 nya. Nah biasanya Pak RT ataupun instansi negara yang seperti itu ya, untuk pernikahan itu mereka udah tahu lah kalau N1 N5 itu untuk apa gitu ya guys. Jadi nggak perlu dijelaskan. Tapi kalau kalian mau jelasin juga ya boleh aja gitu. Tapi setahu aku mereka sih udah tahu ya N1 N5 itu gunanya untuk apa. Nah setelah kalian dapat surat pengantar dari Pak RT itu, kalian pergi ke kantor lurah setempat di mana tempat kalian tinggal yang sesuai dengan KK dan KTP tempat kalian tinggal. Nah di situ kalian serahkanlah surat pengantarnya. Udah kayak gitu jangan lupa KTP dan KK kalian yang asli juga dibawa dan fotokopinya, karena mereka juga akan minta fotokopinya gitu loh untuk catatan mereka di kantor gitu, di sistem mereka bahwasannya nih atas nama ini dia mendaftarkan diri untuk pengurusan N1 N5 atau meminta untuk pengurusan dokumen N1 N5 untuk menikah dengan orang luar ataupun untuk menikah di luar negeri. Pokoknya seperti itulah, yang jelasnya itu dokumen penting untuk kita menikah dengan orang luar. Itu aja, mau itu di Indonesia kah atau di negara tempat calon suami atau calon istri. Nah pokoknya yang penting harus ada N1 dan N5 nya. Udah gitu guys, udah dapat kalian N1 N5 nya, dan jangan lupa kalian pergi ke KUA setempat. Nah kenapa kalian harus ke KUA? Karena kalian harus meminta surat pengantar dari KUA alias surat pindah nikah dari KUA setempat bahwasanya kalian akan menikah di Turki ataupun di mana lah seperti itu, atau di Dukcapil lah kayak gitu. Ini tulisannya di Dukcapil ya guys, dari KJRI nya. Udah gitu nanti kalau udah kalian urus tuh yang N1 N5 nya, nah surat izin orang tua itu kalau nggak salah termasuk di dalam rangkuman N4 ya kalau nggak salah aku ya. Itu harus dikasih materai dan ditandatangani oleh kedua orang tua kalian. Oke, udah gitu kalau misalkan kalian janda itu harus menyediakan yang namanya akte cerai. Tanpa ada akte cerai kalian nggak bisa nikah, di Turki, dan nggak bisa nikah juga dengan orang luar gitu, karena memang persyaratan untuk di kenegaraannya memang kita harus punya akte cerai gitu loh. Sebenarnya sih ya nggak hanya di luar negeri aja, tapi di Indonesia pun mereka minta akte cerai setahu aku ya. Nggak tahu lah ya kalau ada permainan di belakangnya, tapi untuk yang formalnya dan yang
legalnya itu harus ada akte cerai. Udah selesai semuanya guys. Nah kalau kalian mau pergi ke Turki itu udah jelasnya di Turki nanti akan diminta itu paspor satu. Ini udah ditulis di sini ya guys sama orang KJRI, jadi aku tinggal baca doang. Visa atau kimlik. Nah visa atau kimlik ini tuh ikamet, tapi kalau misalkan kalian belum ada kimlik itu visa kedatangan kalian. Contoh kalau aku dulu itu pakai visa yang 3 bulan ya, tapi karena sekarang kan udah free visa tuh guys. Kalau dulu kan kita masih bayar visa VOE ya. Nah itulah yang akan kalian tunjukkan ke KJRI, visa kedatangan kalian, yang artinya bahwasannya kalian memang belum stay legal di Turki gitu loh. Jadi kalian bisa langsung ke pernikahan resminya di Turki. Kimlik itu ikamet. Nah ikamet ini kalau misalkan kalian ya mungkin mau urus ikamet dulu baru mau nikah, terserah, tapi itu nunggu waktu yang lama sih. Apalagi sekarang pembuatan ikamet baru itu udah nggak bisa lagi ya bagi pendatang baru, terkecuali kalau kalian punya kerjasama bisnis di sini baru mereka mau approve ikametnya. Tapi kalau untuk nikah aku nggak tahu juga, kayaknya mungkin bisa gitu, tapi ya apa ya, agak ya aku nggak bisa jamin sih 100% gitu ya kan. Soalnya yang mereka butuhkan kalaupun itu gelin itu harus ada buku nikah resmi, jadi harus nikah dulu gitu baru buat ikamet. Nah aku sih belum tahu pasti ya apakah bisa kalian datang sini nggak ada buku nikah bisa buat ikamet, tapi memang nggak bisa sih guys, walaupun kalian bilang apa ya mau nikah, terkecuali kalau kalian udah dapat surat rekomendasinya dari KJRI ya, kayak gitu. Udah kayak gitu foto 4x6 yang kalau nggak salah aku itu backgroundnya warna putih ya, aku kemarin, dan ini juga kayaknya masih sama, itu jumlahnya 2 biji. Udah kayak gitu N1 sampai N4. Udah kayak gitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, surat izin orang tua yang dilabeli materai dan ditandatangani. Udah gitu yang terakhir nih SKCK. Nah aku dulu ini yang video pertama nggak ada SKCK ya, tapi sekarang diwajibkan SKCK. Nah untuk KTP sama KK itu hanya fotokopi aja, kalian nggak perlu bawa aslinya. Kalau yang aku dulu itu diwajibkan untuk bawa yang aslinya. Jadi inilah perubahannya ya guys, dari yang bawa aslinya dan sekarang nggak perlu lagi, jadi hanya fotokopinya aja kayak gitu. Tapi yang jelasnya ya dari nomor-nomor yang tertera di kayak di KTP atau KK kan mereka bisa ngecek ya keasliannya gitu, jadi kita nggak bisa main-main juga gitu guys. Udah kayak gitu. Nah yang terakhir tuh dia, kalau aku dulu menikah semua dokumen tuh baik paspor, KTP, KK, akte kelahiran, udah gitu akte cerai sama surat izin orang tua itu harus ditranslate ke bahasa Turki. Nah yang pembaruan sekarang itu aku tanya ke KJRI, mereka bilang nggak perlu lagi ditranslate gitu. Jadi suatu kemudahan ya, jadi agak ngirit manis ya guys. Ya sebenarnya sih nggak mahal amat kalau untuk translate itu ya, tapi ya bagus sih ada perubahannya kayak gitu. Udah kayak gitu. Nah ini untuk persyaratan umum, bentar ya, persyaratan dokumen umum, fotokopi paspor kedua calon mempelai kayak gitu guys. Jadi kayak calon suamimu juga harus ada fotokopi paspornya. Udah kayak gitu. Kalau bagi yang orang Indonesianya, izin tinggal resmi atau kimlik di Turki beserta fotokopinya gitu loh. Udah gitu foto biometrik kedua calon mempelai ukuran 4x6 masing-masing 2 lembar. Nah kalau aku dulu memang pakai ikamet juga sih, makanya aku nunggu agak lama sih kemarin ya. Udah kayak gitu. Ini aku baca lagi ya, ini soalnya memang bener sih ya, ini ada label ya dari KJRI ya, karena memang aku memang minta sama mereka guys. Ini kayaknya tadi udah baca ya. Asli. Oh sorry guys, ternyata yang apa namanya ini, yang surat N1 N5 itu harus dibawa yang asli guys. Ini ada tulisannya, surat N1 N5 asli dari kelurahan asal di Indonesia, dan jika N5 sudah tidak ada, surat N1 dan N4 dianggap sudah memenuhi. Oke guys. Udah gitu surat pengantar resmi dari KUA asal calon mempelai ya, pokoknya siapa yang berasal dari Indonesia lah ya.
Terus surat izin orang tua atau wali bertanda tangan di atas materai, tadi udah aku jelasin. Surat catatan kepolisian SKCK itu tadi. Udah gitu bukti sertifikat cerai, nah atau cerai lah yang aku bilang kayak gitu. Kalau misalkan ya ini yang janda ya guys, kalau misalkan suaminya meninggal, kita harus bisa menunjukkan surat akte kematian mantan suami ya, itu atau suami lah yang udah meninggal. Udah gitu fotokopi akte lahir, fotokopi KTP, dan fotokopi KK. Nah kecuali yang akte lahir, KTP, dan KK itu aja yang fotokopi. Maaf ya aku ralat ya guys. Yang N1 N5 itu harus yang asli kalian bawa ke Turki atau kalian bawa ke luar negeri, yang mana kalian, dimana kalian mau nikah lah yang jelasnya. Udah gitu kita lihat lagi. Nah, persyaratan dokumen khusus calon mempelai WNA warga negara asing ya karena aku di Turki aku bilang aja untuk orang Turki ya, tapi kalau kalian misalkan bukan orang Turki, kalian calon kalian harus nanya ke kedutaan mereka gitu loh, di mana negara mereka tinggal. Kalau untuk ini Turki, persyaratannya jika warga negara Turki itu nüfus kait orneyi dari E-Devlet. Nah bagi orang Turki itu udah tahu lah gitu ya apa itu nüfus kait orneyi dari E-Devlet. Kalau kalian calonnya orang Turki, dia nggak perlu kalian tanya-tanya gitu lagi ke aku, apa itu kak, kalian tanya aja ke calon suami kalian. Nah jika warga negara lain, warga negara asing lain, dalam tanda kutip ya guys, itu bukan orang Turki, harus menyerahkan surat pengantar untuk menikah dari kedutaan besar atau konsulat negara bersangkutan yang berada di Turki, hanya berbahasa Inggris atau bahasa Turki. Nah di sini aku mau jelasin juga guys. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau menikah di Turki dan orang itu bukan orang Turki, kalian bisa juga ternyata guys, tapi dia harus meminta surat pengantar dari kedutaan dari kedutaan negara dia, misalkan gitu loh. Kayak di Turki ini kan ada kedutaan Belanda, kedutaan Jerman. Nah dia harus pergi ke kedutaan asal warga negaranya dia apa gitu loh, dan minta surat surat pengantar untuk menikah. Jadi ternyata bisa ya menikah di Turki walaupun dia bukan orang Turki. Nah kalian juga dari Indonesia, misalkan kalian mau nikah, numpang nikah lah ibaratnya atau gimana ya gitu ya, aku nggak paham juga. Tapi ada pernah nih salah satu followers aku nanya di inbox Facebook aku ya, kak kalau misalkan orang luar bukan orang Turki terus kami nikahnya di Turki bisa nggak ya kak? Aku sempat menjawab, waduh kalau itu aku nggak tahu ya, aku bilang gitu, karena memang aku belum dapat informasi, jadi aku nggak berani jawab guys. Aku juga tipe orang yang nggak mau sembarangan kasih informasi ya kalau aku nggak tahu informasi itu benar atau tidak. Dan ternyata aku dapat informasi ini, dan ya ini memang tulisan dari KJRI ya, karena kertas ini aku minta dari KJRI guys, bukan pandai-pandai aku ya. Ternyata bisa guys, asalkan ya gitu harus minta surat pengantar dari kedutaannya tersebut. Udah kayak gitu, calon mempelai pria harus menunjukkan surat keterangan penghasilan dalam 3 bulan terakhir. Tadadadam, ini peraturan baru untuk orang Turkinya ya, kayak gitu. Kalau aku dulu nikah itu mereka nggak minta surat, nggak minta penghasilan dalam 3 bulan terakhir, tapi sebagian gelin aku tanya mereka bilang ada sih. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin ya lain kantor atau mungkin lain petugasnya, mereka nggak ada minta kayak gini, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelasnya di aku dulu nggak ada minta kayak gini, cuman ditanya aja kayak gitu tinggalnya di mana kayak gitu, dan kalian ini rumah sendiri atau nyewa. Itu aja sih yang pertanyaan yang pernah aku dengar gitu pas kita mau nikah. Tapi kalau penghasilan dalam 3 bulan terakhir itu kita nggak diminta guys, akunya. Tapi nah ini peraturan yang sekarang ini ada ditulis, tapi nggak tahu ya, mungkin kadang-kadang lain tempat lain gitu. Tapi ya ini dari KJRI ya, aku hanya memberikan informasi yang memang betul-betul informasi konkret dari KJRI. Nah kalau kalian pun kayak ragu atau gimana, bisa langsung telepon ke KJRI gitu, KJRI, atau kalau misalkan kalian di Turki telepon ke Belediye gitu, atau langsung pergi aja ke kantor Belediye-nya, suruh calon kalian gitu. Atau kalau misalkan kalian masih stay di Indonesia dan calon kalian di Turki, kalau kalian sama-sama di Turki ya udah sama-sama aja ke Belediye ya kan. Nah apakah masih ada persyaratan terakhir lagi? Nah
guys. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, bener-bener terakhir guys. Yang terakhir itu KJRI menghimbau untuk kepada rakyat Indonesia yang datang ke Turki, kalau misalkan kayak dia mau stay lama ya, dalam tanda kutip bukan untuk holiday ya, long stay ya, menikah atau bisnis di sini kayak gitu, pastikan Anda sudah lapor diri online ya guys. Jadi jangan lupa. Kenapa harus lapor diri online? Karena kalau seandainya terjadi apa-apa dengan kita, atau mungkin ya walau-walam aja ya, misalkan kayak ada gempa bumi di sini atau gimana, nah data kita tuh udah tersave di sistem KJRI ataupun KBRI seperti itu ya guys. Jadi memang wajib banget kita lapor diri, biar supaya ada pertanggungjawaban juga dari negara gitu kalau kita kenapa-napa di sini. Oke guys, jadi seperti itulah guys keterangan terbarunya bagaimana cara nikah di Turki dan apa aja persyaratan nikah di Turki yang terbaru guys ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dan juga bagi kalian yang punya calon orang Turki untuk lebih diperhatikan lagi sifat dan sikapnya, udah kayak gitu apa pekerjaannya, bukan maksud kita harus matre atau gimana, tapi memang itu perlu banget. Udah gitu kalian juga harus tahu di mana dia tinggal dan bagaimana lingkungan tempat dia tinggal, bagaimana keluarganya. Jadi jangan asal-asal aja kalian datang untuk menikah ke sini guys, karena bisa kalian udah menikah itu kalian tahu sendiri kan, nggak di Turki ataupun nggak di Indonesia ya, namanya kita punya masalah rumah tangga dan mau bercerai itu memang nggak gampang ya. Ya gampang kalau sama-sama mau, tapi kalau salah satu nggak mau ya dimanapun itu negaranya jelas ribet gitu ya kan guys. Apalagi kalian harus jauh datang ke Turki yang mana makanannya berbeda, yang mana kulturnya juga berbeda, tradisinya berbeda. Itu harus kalian pikirin, jangan sembarang memutuskan keputusan. Oke guys, jadi ya sampai di sini dulu vlogku kali ini. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah kalau misalkan kayak ada gelin-gelin mungkin yang lihat videoku, kalian juga boleh tulis di kolom komentar pengalaman kalian terbaru yang baru nikah ya, apakah sama seperti yang aku sebutkan saat ini atau ada perubahan yang lain. Tapi ya semoga aja sih nggak ada yang beda ya, tapi memang harus ada N1 N5 itu wajib banget untuk kita nikah dengan orang asing. Oke guys, nah guys terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video aku, dan juga bagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan jangan lupa selalu support channel YouTube aku, Nova RD Maidin. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton video aku. Semoga kita sehat selalu dan sukses untuk semuanya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.